Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, Pak pastikan dulu sebelum kita lanjut, ini mahasiswa IAT semester 2 dalam mata kuliah metode studi Islam. Betul Ketua? Ini Gimana? Lokal ya. Itu lagi. Baik, untuk memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, sama-sama kita mulai dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasanya, sebelum perkuliahan dimulai, tentu kita mengenal terlebih dahulu baik itu dosennya, begitu juga tentang mahasiswanya dan strategi yang akan digunakan atau yang akan dipakai untuk perkuliahan nantinya. Langsung saja perkenalkan nama Bapak sesuai yang tercantum di link Zoom, Doni Nafra, biasa dipanggil Bapak Doni. Alamat atau Bapak tinggal di Bukit Tinggi, kampung asal dari Solok Selatan, Muara Labuh. Jadi kalau ada kawan-kawan dari Solok Selatan, Muara Labuh, insya Allah akan bertemu dengan Bapak nantinya, baik melalui organisasi ataupun melalui diskusi-diskusi berkaitan tentang keilmuan nantinya. Bapak diamanakan mengajar di lokal IAT semester 2 dalam mata kuliah metode studi Islam. Memang dari awal anak-anak IAT mata kuliah metode studi Islam belajar dengan Bapak. Untuk hari ini Bapak masih dipercaya untuk mengajar metode studi Islam di prodi IAT. Barangkali ini perkenalan dari Bapak. Kalau ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Gimana, cukup Ketua? Kawan-kawan yang lain? Pak. Cukup. Ketua kurang jelas suaranya. Oke, cukup ya kawan-kawan yang lainnya. Baik, selanjutnya untuk perkenalan dengan anak-anak Bapak semuanya, nanti kita perkenalkan atau perkenalan melalui diskusi-diskusi lokal saja. Pas kita kuliah nanti, kalian pasti saya kenali nanti, terutama bagi orang-orang yang aktif, bagi orang-orang yang banyak berpartisipasi dalam diskusi dalam kuliah lokal ini, itu paling saya kenal nantinya. Dan yang kedua, ada juga yang paling saya kenali nantinya, yang tidak mau berpartisipasi sedikit pun atau diam-diam saja, itu paling terkenal juga di lokal ini nanti. Jadi yang sedang-sedang itu yang susah Bapak mengenali nantinya. Tidak usah menyebutkan nama lagi, yang penting di saat kuliah Zoom atau di saat perkuliahan melalui media yang lain, identitas perlu dicantumkan dan nomor induk atau NIM-nya. Untuk perkenalan cukup. Kita lanjut ke kontrak kuliah. Kontrak kuliah kita dikontrak kuliah semester ini lebih kurang 16 kali pertemuan, termasuk pertemuan hari ini.
Untuk materi ada 14 materi atau 13 materi. Setelah diskusi ini Bapak akan bagi di WA Group. Silakan Kosma nanti atau kawan-kawan yang lain dibagi kelompoknya untuk bertanggung jawab dalam persentase materi-materi yang sudah disediakan nantinya. Terus strategi kuliah bagi Bapak ada 3 strateginya atau media yang dipakai. Kalau kurang rasanya kita tambah nanti. Kalau tidak maksimal kita maksimalkan dengan yang lainnya. Yang pertama melalui Zoom. Yang kita laksanakan hari ini kita kuliah melalui Zoom. Tetapi dengan Bapak kuliah tidak selalu memakai Zoom. Karena dikhawatirkan nanti kawan-kawan banyak juga yang bermasalah, baik itu jaringan, baik itu kuotanya atau yang lainnya. Jadi tidak selalu di setiap pertemuan kita memakai Zoom. Tapi ada saat-saatnya nanti Bapak akan umumkan nanti kita kuliah melalui Zoom saja, tapi tidak banyak. Yang kedua melalui WA. Melalui WA inilah yang banyak kita pakai, yaitu berkaitan tentang diskusi materi-materi yang sudah Bapak sediakan nantinya. Kita diskusinya melalui WA, tapi dengan catatan, tolong dicatat agar tidak keliru nantinya. Kita melalui WA, materi yang dikirim melalui WA itu cukup materi rekaman suara saja, tidak video. Jadi materi yang dikirim cukup rekaman suara atau rekaman materi yang sudah dibuat. Itulah yang dikirim ke WA Group. Ini untuk pemateri. Catatannya, materi sudah disiapkan sebelum perkuliahan dimulai. Ini perlu diingat-ingat. Materi sudah dipersiapkan sebelum perkuliahan dimulai. Siapa yang menyiapkan? Bagi kawan-kawan yang bertugas pada minggu-minggu pada pertemuan-pertemuan pada saat itu. Jadi siapkan materinya dulu, siapkan rekamannya sebelum perkuliahan dimulai. Ini catatan. Bagi yang menyiapkan materi pas perkuliahan dimulai, dia kan menyiapkan dulu. Yang menunggu-nunggu atau disiapkan pas perkuliahan dimulai, saya anggap tidak hadir, itu aja. Karena dia tidak siap untuk kuliah. Kenapa? Kita semua sudah siap untuk berdiskusi, tapi pematerinya saja belum ada materi yang disampaikannya, belum ada rekaman videonya atau rekaman suaranya. Bagaimana kita yang lain? Tentu akan membuang atau memakan waktu yang panjang kalau kita menunggu, sebab menunggu itu biasanya hal yang tidak menyenangkan. Menunggu hal yang tidak menyenangkan. Jadi sekali lagi siapkan materi sebelum perkuliahan dimulai. Ini yang kedua. Yang ketiga melalui email. Nanti Bapak minta kepada kawan-kawan nanti salah seorang ada yang berkenan untuk bisa membuatkan satu email lokal mata kuliah metode studi Islam. Nanti dibuatkan draftnya. Dibuatkan draftnya dan ada kolom-kolomnya di situ, ada kotak-kotaknya di situ. Sesuaikan saja dengan tugas kita masing-masing. Contohnya hari ini kita membuat tugas pertemuan keempat. Silakan buka di draftnya, ada nanti di sana tugas pertemuan keempat. Dimasukkan ke dalam tugas pertemuan keempat. Jangan dimasukkan ke tugas pertemuan yang lainnya. Sehingga tugas-tugas itu akan tertata rapi dan bisa kita manfaatkan untuk kedepannya. Jadi Bapak minta nanti baik itu Kosma atau kawan-kawan yang lain yang memiliki atau yang memiliki keahlian atau yang ada waktu untuk membuatkan satu email lokal
dan langsung dibuatkan draft-nya, kolom-kolom atau file-filenya berkaitan tentang tugas yang akan kita kirim nantinya. Kira-kira siapa yang bisa membantu nanti untuk membuatkan email? Ada yang Ketua Fahrul Ihsan, gimana bisa Ketua? Coba Pak. Coba bisa. Kurang. Yang lain yang bisa membantu? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa. Oke. Jadi nanti Ketua minta tolong dibuatkan satu email, dan email itu dibagi ke kawan-kawan semuanya di WA, di WAG kelompok kita saja. Dibagi passwordnya. Jadi semuanya berhak untuk membuka email yang dibuat oleh Ketua dan tidak berhak untuk mengganti password yang sudah dibuat oleh Ketua. Jadi siapapun yang mengganti password nanti akan ada laporannya. Passwordnya sudah diganti oleh Syukra contohnya. Ini Syukra ini macam-macam ini. Harus bertanggung jawab dengan tugas kawan-kawan yang lain. Jadi kalau ada ketakutan, kenapa kok saya tidak bisa masuk ke emailnya? Barangkali ada salah satu huruf atau titik yang ketinggalan di saat login gitu. Jadi tolong diperhatikan dulu, jangan panik dulu, berhati-hati dan tenang-tenang dalam mengumpulkan tugas dan dalam perkuliahan. Jadi kita tidak dituntut untuk tergesa-gesa dan untuk takut dalam pengiriman tugas dan perkuliahan. Kita yang penting tenang, kita nikmati dan kita laksanakan dengan baik. Jangan nanti kenapa kok dia minta ganti password langsung diganti, itu tidak boleh. Barangkali kita ada yang salah dalam loginnya. Oke, kita pahami ya, tidak ada satupun yang mengganti password. Terus, saya tidak menerima tugas yang terlambat. Saya akan memeriksa tugasnya sesuai dengan jam perkuliahan. Lewat dari itu, saya anggap tugasnya tidak ada lagi, walaupun dimasukkan ke Google Drive-nya, tetapi saya tidak menerima lagi. Karena saya tidak ada waktu untuk mengulang-ulang dalam pemeriksaan tugas. Jadi pemeriksaan tugas itu saya sediakan waktu dalam 1 minggu untuk lokal ini selama 1,5 jam. Jadi jangan terlambat dalam mengirim tugas. Kalau bermasalah jaringannya, oke, Bapak sampaikan strateginya, caranya. Kalian kirim tugasnya 2 hari sebelum perkuliahan dimulai. Alhamdulillah tidak akan ada masalah dengan jaringan. Yang ada masalah dengan jaringan itu biasanya tugas dikirim 5 menit di saat perkuliahan dimulai. Itu bermasalah. Tapi karena kalian diberi akses untuk membuka email, kalian masukkanlah 2 hari atau 1 hari sebelum perkuliahan dimulai. Jadi tidak ada sedikit pun alasan bagi saya berkaitan tentang jaringan tidak bagus, jaringan hilang, lampu mati, itu tidak alasan. Jadi berhati-hati. Ya kan kita punya strategi, kita punya rencana untuk melaksanakan perkuliahan. Kalau rasa-rasanya besok akan mati lampu, kenapa tidak hari ini kita kirimkan? Kalau rasa-rasanya sinyalnya kurang bagus, kenapa kita tidak mengirimkan 1 hari sebelum perkuliahan dimulai? Gitu. Ini saya tidak menerima alasan apapun. Terus saya juga tidak menerima alasan kawan-kawan yang sedang kuliah di Parak atau di sawah atau di ladang. Ini maaf saja, bukan berarti saya melarang kalian untuk membantu atau menolong orang tuanya. Tapi kalau caranya seperti itu, kalian sendiri yang rugi.
Gimana kerugiannya? Kalian membayar uang kuliah mahal, tetapi ilmunya tidak kalian dapat. Gimana ruginya? Kalian niatnya membantu orang tua, tetapi tidak maksimal membantu orang tua, sehingga pekerjaan yang dibantu itu tidak terlaksana dengan baik. Jadi ruginya banyak. Kalian tidak dapat ilmu, waktunya terbuang, orang tua yang dibantu pun tidak cukup atau tidak selesai dalam pengerjaannya. Nah, jadi pergunakanlah waktu-waktu sesuai dengan konteks dan kondisinya. Kalau waktu kuliah ya kita kuliah dulu. Kalau membantu orang tua ya kita bantu orang tua kita. Nah, jadi kalau ada pemateri atau pemakalan nantinya sedang membantu orang tua di Parak, Pak, tidak ada buku, Pak, sehingga saya tidak bisa memberi jawaban. Nah, saya anggap kalian tidak hadir. Saya kasihan saja seperti itu. Kalau tidak pandai kita mengondisikan waktu dan kesempatan, ruginya banyak, termasuk rugi tidak mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, yakinlah ini kunci saja. Dengan kalian giat dan sungguh-sungguh belajar, ini kunci hidup saya dari dulu. Dengan kalian giat dan sungguh-sungguh belajar, rezeki orang tua pun akan mengalir tanpa kita membantunya. Nah, ini saya laksanakan itu dan berhasil dan bisa melaksanakan. Orang tua saya banyak rezekinya, orang tua saya bisa untuk membiayai, tapi yang ruginya kita diberi waktu untuk kuliah, kita sia-siakan, tidak sepenuh hati, niatnya di hati itu separuh-separuh. Nah, itulah yang akan menyusahkan orang tua kita nantinya. Jadi niatkan, saya berniat kuliah untuk memajukan, untuk mengangkat derajat keluarga saya. Insya Allah rezeki itu akan datang. Saya juga orang susah, saya sampaikan. Bapak dan ibu saya seorang petani, bekerja di sawah orang, di ladang orang, tapi dengan saya tidak membantu mereka, dengan niat yang baik untuk kuliah, ikhlas untuk kuliah, saya bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Nah, sekedar motivasi saja. Ini mungkin semasa saya dulu, saya bisa menyelesaikan perkuliahan S1 dan S2-nya dalam waktu 5 tahun. Artinya sangat pendek sekali. Jarang-jarang juga orang yang bisa seperti itu. 5 tahun saya kuliah sudah selesai S1 dan S2. Dan tidak tertutup kemungkinan untuk anak-anak Bapak semuanya di lokal IAT ini kalian 7 semester selesai kuliah S1. Itu aja. Itu niat yang penting. Dan ada yang seperti itu. Anak IAT yang selesai 7 semester. Kenapa kalian tidak ambil kesempatan seperti itu? Nah, ini motivasi. Kalau kita sungguh-sungguh pasti dimudahkan jalannya. Alhamdulillah untuk S2 saya hanya 1,5 tahun. Kadang kawan-kawan sampai 3 tahun, 4 tahun. Untuk S2 saya hanya 3 semester saja sudah selesai. Yang penting sekali lagi Pak sampaikan, luruskan niat untuk kuliah, luruskan niat untuk ilmu pengetahuan. Itu aja. Oke, untuk pengiriman tugas sudah Bapak sampaikan. Terus untuk kuliah, nah ini ada beberapa aturan. Untuk kuliah kalau kita melalui Zoom meeting, Pak harapkan semuanya aktif videonya, sehingga kita bisa melihat bagaimana kondisi kawan-kawan semuanya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana keaktifan kawan-kawan semuanya. Kalau separuh-separuh hati, melalui Zoom ini semuanya saya record, semuanya saya rekam. Kalian bisa melihat wajah kalian nantinya, siapa yang belum mandi kuliah dengan saya, siapa yang rambutnya panjang, siapa yang wajahnya masih wajah kasur, masih wajah selimut, kalian akan nampak. Semuanya akan saya record. Jadi kita kuliah kalau melalui Zoom, tolong semuanya kameranya diaktifkan dan pakaian disesuaikan. Yang laki-laki pakai kemeja atau pakai baju gamis. Ini masih ada yang pakai baju kaos,
beberapa orang, karena kita direkam, jadi tidak bagus berkuliah seperti itu. Dan bagi yang laki-laki yang rambutnya panjang, kalau masih mau kuliah dengan saya minta tolong dirapikan, tolong dibersihkan gitu. Yang wanita pun sama. Yang kuliah melalui Zoom tidak diperkenankan memakai jilbab pergi ke pasar. Artinya terdesak pergi ke pasar sambil lari saja bisa pakai jilbab. Artinya jilbab sorong kan bisa saja. Tolonglah dibuat jilbab itu dengan baik, dengan rapi, sehingga perkuliahan kita nyaman dan kita dapat ilmu pengetahuannya. Ini berkaitan tentang perkuliahan melalui Zoom meeting. Terus kalau kuliah melalui WA group, ini kesalahan atau mungkin kelemahan kita semuanya. Ada 2 informasi yang Bapak sampaikan nanti. Mahasiswa itu harus pandai-pandai memilah apa yang Bapak sampaikan. Ada yang Bapak sampaikan itu berupa perintah. Apa perintah? Silakan diisi absen terlebih dahulu. Kalian tidak usah menjawab itu. Itu perintah. Iya Pak, iya Pak, iya Pak. Penuh chat kita, iya Pak saja semuanya. Tolong kalian paham dengan itu. Kalau sudah perintah, kalian kerjakan. Kan saya tulis di atas, silakan diisi absen terlebih dahulu. Sudah saya kasih pula template absennya. Dan tolong dibaca. Itu yang saya inginkan. Mahasiswa ini pemalas sekali membaca. Saya sudah jelas-jelas saya tuliskan 1 orang 1 absen, ya disambung semuanya, kan tidak membaca namanya itu. Siapa yang salah? Bukan saya yang salah, tapi mahasiswanya belum membaca tapi sudah mengisi. Atau saya kasih di bawahnya nanti, bagi yang mengisi absen saya nyatakan tidak lulus. Ini semuanya mengisi nanti ya, semuanya tidak lulus. Kenapa? Karena tidak membaca, gitu aja. Jadi apapun perintah, apapun instruksinya, tolong dibaca dulu, jangan terlalu tergesa-gesa. Ya, ini berkaitan tentang kuliah di WAG. Kalau berupa perintah, jangan dijawab lagi, laksanakan, gitu aja. Silakan dimulai perkuliahan. Jangan iya Pak, itu enggak untuk dijawab lagi itu. Kalau sudah diperintahkan, dimulai saja. Siapa moderator, ambil alih langsung. Baik, saya sebagai moderator akan memimpin, akan memandu diskusi kita. Lanjut saja. Tapi kalau ada berupa himbauan atau peringatan dari Bapak, contohnya nanti kita kuliahnya diundur sedikit ya, jam sekian, atau tolong nanti dibaca materi tentang ini ya, dan Bapak juga tidak minta semuanya menjawab. Cukup siapa yang pertama sekali atau 2 atau 3 orang pertama sekali melihat instruksinya atau pemberitahuannya sudah sampai, Pak, siap kami laksanakan. Cukup, aman itu semuanya, WA-nya tidak error nantinya. Saya khawatir WA saya error karena terlalu banyak chatnya. Oke ya, ini berkaitan kuliah di WA group. Untuk penilaian secara singkat saja saya sampaikan, nilainya tetap 100%. Saya bagi menjadi 3. Yang pertama 25% untuk ujian akhir semester. Yang kedua, ini ada dicatat ini. Saya khawatir kalian lupa pula nanti. Karena terkejut pula kok saya tidak lulus karena melanggar. 25% saya nilai untuk ujian akhir semester. Itu pun kalau kalian dapat semuanya ujian, nilainya 25%. 15% evaluasi. Evaluasi itu artinya ujian tengah semester, mengukur sejauh mana pemahaman kita terhadap materi yang sudah disampaikan atau materi yang sudah kita diskusikan. 60% nilai keseharian. Ini yang tinggi.
Nilai keseharian itu apa? Itu yang saya sebutkan tadi. Yang pertama absen, kehadiran yang penting. Yang kedua tugas, tugas itu penting. Nah, yang ketiga keaktifan. Nah, saya akan catat siapa yang selalu berbicara dan saya akan umumkan nanti pada pertengahan pertemuan atau pertemuan kelima, keenam, ketujuh atau keberapa. Contoh, nah, ini Delsa. Delsa ini sudah 5 kali kita kuliah, belum sekalipun dia berbicara. Saya sampaikan seperti itu. Ini contoh. Nah, bisa jadi sebaliknya. Ini Delsa sudah 5 kali kita kuliah, tapi 10 kali dia memberikan kontribusi dalam diskusi. Nah, ini yang saya suka. Nah, ini salah satu contoh. Tapi yang tidak pernah pun berbicara saya sampaikan. Contohnya si Jeffrey. Jeffrey ini kuliah hanya ketawa-ketawa saja dengan saya. Tidak pernah partisipasi sedikit pun. Ayo saya sampaikan seperti itu. Nah, jadi nilai itu tergantung keaktifan kita. Nah, gimana kita dapat nilai kalau kita tidak memberi kontribusi? Gitu aja. Nah, jadi itu 60%. Tugas, kehadiran, keaktifan, termasuk di situ etika. Etika itu berpakaian, etika itu berbicara. Kadang kan seenaknya saja berbicara. Kadang ada dosennya di situ berbicara juga tentang lokalnya. Kalau mau berbicara, mau membunjingkan Bapak, ini salah satunya. Tapi bunjingkanlah dengan yang baik. Nah, cukup di grup lokalnya saja. Kuliah dengan Bapak itu banyak kali aturannya, ya di lokalnya saja. Nah, dan jangan sampai chatnya itu salah. Jangan sampai chatnya itu salah chat pula, nanti terbuat pula di grup diskusi kita ketahuan. Nah, berarti ini etikanya kurang. Nah, kan gitu. Nah, jadi bisa seperti itu ya. Nah, ini berkaitan dengan nilai yang 60. Saya harapkan nilai ini kalian maksimalkan agar kita tidak ada yang gagal nanti dalam perkuliahan. Nah, 60 nilainya itu. Bagi saya, ini dari hati saya sampaikan, untuk mengajar kalian jadi orang pintar saya tidak bisa. Tapi untuk mengarahkan jadi orang pintar, jadi orang hebat saya bisa. Nah, kalau kalian mau jadi orang pintar, ya dari usaha kita masing-masing. Kalian banyak berbicara, kalian banyak membaca buku. Saya akan arahkan materi-materi yang baik untuk wawasan kita semua. Tapi kalau kalian harapkan dari saya untuk jadi orang pintar, saya juga bukan orang pintarnya. Nah, jadi itu saja kuncinya. Saya hanya wadah untuk membimbing kita menempuh kesuksesan. Yakinlah Pak, innama al usri yusra, innama al usri yusra. Kalau saya ceramah ke anak IAT, saya malu juga ini. Saya bukan ustadznya, kan gitu. Saya orang sejarah, bukan orang tafsir. Tapi anak IAT pasti tahu itu. Walaupun sulit kita hari ini, tapi yakinlah di balik kesulitan itu akan ada keindahan dan akan ada kenikmatan. Nah, siapa yang yakin pasti bisa. Nah, itu aja. Ini barangkali untuk kontrak kuliah kita. Kalau ada yang mesti didiskusikan, waktu masih ada 5 menit, disilakan. Maaf Pak. Ya, Rahmat Hidayat, silakan. Pak, maaf begini Pak. Ya. Di kampung saya kan gini Pak. Ya. Dengan kan tergantung. Nah, terkadang listrikku sekaligus kan hilang. Ya. Jadi gimana tuh Pak? Solusinya Pak? Kadang mati lampu, listrik mati, sinyal pun hilang. Oke. Saya tidak jadi orang menghakimi juga sebagai dosen. Yang penting komunikasi yang baik antara kita, itu saja. Yang saya tidak mau kan disengaja untuk mengundur-mundur, disengaja untuk tidak tepat waktu. Kalau seperti itu kasusnya, komunikasi yang penting. Setelah lampunya hidup, jaringannya dapat, silakan komunikasikan. Maaf Pak, tadi siang lampunya mati, saya tidak bisa mengakses internet dan tugas saya belum bisa terkirim. Hari ini saya kirim Pak, jam ini saya kirim. Saya terima kok seperti itu. Oke ya, Rahmat Hidayat. Tapi yang disengaja-sengaja itu
Itu yang tidak Bapak suka. Oke, saya paham kita dari daerah banyak, jadi banyak kendala lah seperti itu. Oke, tetap kawan-kawan yang berkasus itu saya catat, ini permasalahannya sering lampu mati di daerahnya sehingga terganggu jaringan. Saya catat nanti. Oke, ada lagi? Ada Pak, izin Pak. Ya, silakan si Fahrul Ihsan, Ketua. Bagaimana dengan kelompok tugasnya Pak? Kelompok? Ya, Pak, kelompok tugas untuk bikin. Ya, ini supaya jangan ragu-ragu ya. Tugasnya resume secara pribadi. Semuanya wajib membuat resume. Tapi untuk pemateri sebagai penyaji itu secara berkelompok tolong dibagikan oleh Kosma nanti. Contohnya 3 orang. Materinya contohnya judulnya metode studi Islam, pengertian metode, ruang lingkup, syarat-syaratnya. Kalau kita 3 orang, komunikasi yang penting. Yang 3 itu saya membahas pengertiannya saja ya. Saya membahas ruang lingkupnya saja ya. Saya membahas tentang ininya ya. Sehingga kalau kalian komunikasinya bagus, diskusinya pasti menyenangkan. Tapi kalau komunikasinya tidak bagus, pasti diulang-ulang bahasa itu. Dan kalian dimudahkan kalau komunikasinya bagus. Contohnya, resumenya itu 3 halaman, kalian cukup masing-masing membahas atau membaca 1 halaman saja. Itu selesai. Jadi komunikasi yang penting. Oke ya, Pak Fahrul Ihsan. Berapa kelompok Pak? Maaf Pak. 13 kalau tidak salah Bapak. Terus resume itu tidak banyak-banyak, tetapi hasil dari bacaan kita. Jangan kalian buat 10 halaman, lelah kalian menulis. Yang penting bagi Bapak, kalian punya wawasan tentang materi yang didiskusikan, itu aja. Oke, baik, kalau tidak ada lagi perpilihan kita akhiri untuk pertemuan awal. Bapak kirimkan nanti RPS-nya di WA Group. Silakan dibagi. Minggu besok kita sudah masuk materi kelompok pertama, yaitu pengertian metode studi Islam.